Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, sampai hari ini kita semua masih banyak diberikan kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semuanya, di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, dan semoga kita semua bisa melalui ujian Allah ini dengan baik, dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini, di bulan ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang bulan penuh berkah, di mana seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari Quran surat Al-Baqarah ini menerangkan bahwasanya kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sudah banyak yang kita ketahui, banyak yang kita pahami tentang keutamaan melaksanakan ibadah puasa. Dari sekian banyak keutamaan tentang ibadah puasa, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu disebutkan puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puasa adalah perisai. Tentu yang dimaksud dalam hal ini, ketika kita menjalankan ibadah puasa, baik puasa Ramadan, baik puasa sunnah yang lain, di sana merupakan benteng bagi kita sebagai Muslim, yaitu benteng kita untuk di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, ibadah puasa adalah benteng kita, perisai kita ketika kita hidup di dunia. Seperti apa contohnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Seperti yang kita ketahui, ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, hendaknya puasa kita menjadi benteng. Benteng dari hal-hal, dari sesuatu baik yang membatalkan, mengurangi pahala dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana contohnya, Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama, ketika kita beribadah puasa, tidak hanya kita menahan haus, lapar, dan dahaga, akan tetapi ketika kita berpuasa, kita membentengi diri kita dari perbuatan yang keji, dari ucapan yang kasar, dari ucapan mencela, dari ucapan yang menyakiti rekan kita, dari amarah diri kita, dari syahwat kita. Dengan contoh ini, Bapak dan Ibu semuanya, puasa merupakan benteng kita
perlindungan diri kita dari hal-hal buruk yang tadi kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini kita banyak yang akan tidak sadar dengan bahaya dari media sosial, dari gadget kita. Tentu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di media WhatsApp sebagai contohnya, ketika kita berinteraksi di dunia maya, ketika kita berinteraksi di grup, baik dengan rekan kantor kita, di lingkungan kita, terkadang kita tidak sadar begitu. Terkadang kita mengobrolkan begitu di grup WA, obrolan-obrolan yang kurang bermanfaat, obrolan-obrolan yang membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, rekan kerja kita sendiri. Naudzubillah, rekan-rekan semua, itu merupakan salah satu contoh bahwasanya hal yang bisa mengurangi pahala kita selama kita menjalankan ibadah puasa. Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita menggunakan gadget kita, katakanlah kepada rekan kita yang mereka mengajak kita untuk mengobrol untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, katakan kepada mereka, saya sedang berpuasa. Ketika kita diajak untuk menggunjingkan keburukan orang lain atau hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, dengki, iri, marah, emosi, katakan kepada mereka, saya sedang berpuasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, puasa sebagai benteng kita di kelak di dunia akhirat nanti. Puasa akan menjadi saksi kita ketika kita di yaumil akhir nanti, akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad Sahih, disebutkan bahwasanya puasa adalah perisai diri bagi orang-orang yang beriman ketika kamu nanti di akhirat, sebagai perlindungan buat kita semua ketika kita nanti di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua hal ini mengenai puasa adalah perisai atau benteng kita sebagai umat muslim, yang insya Allah Bapak dan Ibu semuanya, dua hal keistimewaan puasa. Puasa adalah sebagai benteng kita di dunia. Yang kedua adalah puasa kita adalah sebagai benteng kita nanti di yaumil akhir, yang akan menjauhkan kita semua dari siksa dan dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mari kita senantiasa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik, dengan semaksimal mungkin, dan insya Allah semua ibadah kita di bulan puasa ini, terutama puasa, nantinya akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Bapak dan Ibu semuanya, kita semua nanti bisa berkumpul kembali di surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan adalah pintu yang dibukakan untuk orang-orang atau untuk kaum yang mereka merupakan ahli puasa. Bapak dan Ibu semuanya, demikian mengenai keutamaan puasa sebagai perisai diri kita, sebagai benteng kita umat muslim. Jemaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan khilaf, tentunya itu dari kekhilafan saya sebagai seorang manusia, dan apabila ada kebenaran, sepenuhnya kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.